Kita semua pasti ingin bergembira dan ada banyak cara untuk kita bergembira dalam hidup. Sebenarnya kalau mau kegembiraan itu membuat kita bahagia, maka caranya, karena ini kan konteksnya penutupan bulan Rosario. Kita ingat ketika malaikat Gabriel memberikan kabar kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga, kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat KBG Santo Cornelius, lingkungan Santa Dominikus, Cakra Selatan, yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Kita semua pasti ingin bergembira dan ada banyak cara untuk kita bergembira dalam hidup. Sebenarnya kalau mau kegembiraan itu membuat kita bahagia, maka caranya, karena ini kan konteksnya penutupan bulan Rosario. Kita ingat ketika malaikat Gabriel memberikan kabar kepada Bunda Maria. Waktu itu awalnya memang Bunda Maria merasa galau dan gabut karena menyadari bahwa menerima kabar untuk mengandungi Yesus tanpa punya suami itu bukan pekerjaan mudah untuk seorang gadis. Tiba-tiba mengandung tapi tidak punya pacar dan tidak punya suami, itu hanyalah skandal. Dan Maria memahami dan menyadari itu, makanya dia sempat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Sebenarnya itu semua sebuah ungkapan yang lebih halus, tapi sebenarnya dalam hatinya Maria itu menolak karena tidak sanggup menerima kenyataan yang tidak mungkin. Tapi karena ada pergulatan rohani dan berusaha memaknai hal itu sebagai rencana dan kehendak Allah, maka akhirnya dia kemudian cuma bisa mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Saya yakin ibu-ibu pasti waktu mau melahirkan anak juga mengalami perasaan-perasaan yang setengah mati ya. Ya, karena itu adalah saat-saat genting dalam hidup mereka untuk mempertaruhkan hidup atau mati. Kita laki-laki kan tidak tahu yang gitu-gitu. Yang kita tahu apa?
isi masing-masing. Jadi waktu itu mereka menderita waktu melahirkan. Dan sekarang ini, Bapak Ibu, pernah saya tanya, kenapa kamu punya anak cukup satu? Ibu-ibu muda itu selalu jawab, "Ai Romo, repot itu mengandung dan melahirkan." Makanya orang tidak mau banyak anak sekarang, karena apa? Repot dan tidak gampang untuk melahirkan. Takut lagi bagaimana rasanya melahirkan. Sebenarnya zaman sekarang sih tidak perlu takut dengan melahirkan, karena jarang ada kelahiran sekarang kan. Yang ada adalah pembelahan perut atau operasi. Sehingga selalu saya bilang tidak seru hari ulang tahun, merayakan hari ulang tahun sekarang. Karena bukan kelahiran yang dirayakan, tapi sesuatu yang direncanakan dan dibuat oleh manusia melalui operasi. Kalau lahir itu murni alamiah dan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi yang paling penting begini, bagaimana mereka menemukan rasa sukacita yang besar setelah melewati saat-saat yang menyusahkan. Dan saya pikir itulah yang dilukiskan dalam Injil. Kamu akan bersukacita, bahkan seperti seorang ibu yang melahirkan. Tapi setelah itu dia bergembira. Demikian juga kita. Jadi ada kata orang itu lebih baik bersusah-susah dahulu daripada lalu bersenang-senang kemudian, daripada senang-senang dahulu lalu susah-susah kemudian. Tentu yang paling penting adalah bagaimana menemukan rasa gembira yang lain dari yang dimiliki dan diberikan oleh dunia. Bapak Ibu, biasanya zaman sekarang kalau orang galau dan gabut, supaya dia bergembira, pergi saja ke kafe, pergi saja ke tempat karaoke, pergi saja ke tempat hiburan. Di sana memang waktu itu merasa terhibur dan senang, tapi kembali ke rumah, galau lagi, kesepian lagi, macam hidup tidak bahagia lagi. Kenapa? Ya, memang itulah pemberian dunia, selalu punya batas waktu. Istilahnya ada kadaluarsanya, ada time limitnya. Tapi kalau dianugerahkan oleh Tuhan itu tidak ada kata kadaluarsa, selalu kekal. Makanya dalam Injil hari Minggu kalau tidak salah, waktu kenaikan Tuhan ya, Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kepada kamu sesuatu yang tak dapat diberikan oleh dunia. Dan itu adalah Roh Kudus. Hari ini kan selain kita menutupi bulan Maria, juga kita memulai novena Pentakosta untuk mohon karunia Roh Kudus. Maka sebenarnya kalau kita mau bergembira, membuka hati untuk hati kita dijiwai oleh Roh Kudus, seperti Maria ketika dikandungi oleh Roh Kudus, dia bersukacita. Dan saking besarnya rasa sukacita dari Bunda Maria, dia pergi mengunjungi Elizabeth. Nanti bisa dengar khotbah di gereja tadi, bahwa cikal bakal kita berdoa Salam Maria itu bermula dari ucapan Elizabeth setelah mendapat kunjungan Maria. Dan Maria dan Elizabeth itu sebelumnya bersaudara, mereka sering ketemu. Tapi mereka tidak pernah menemukan kebahagiaan seperti yang mereka rasakan saat Maria mengunjungi Elizabeth setelah dikandungi oleh Roh Kudus. Nanti bisa baca lagi di kitab suci, pesta Maria mengunjungi Elizabeth atau dalam khotbah yang tadi saya khotbahkan di gereja. Begitu Maria sudah dikandungi Roh Kudus, dia pergi mengunjungi Elizabeth. Begitu dia memberikan salam kepada Elizabeth, langsung bayi dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Sebenarnya bukan bayi yang lompat-lompat, bukan. Tapi rasa bahagia yang tidak ada taranya yang dialami Elizabeth, sehingga dia itu saking senangnya, dia rasa seperti bayi itu lompat. Sama dengan kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang surprise, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan itu membuat kita bahagia, kan kita seperti terangkat begitu. Jadi itu otomatis. Sebenarnya kebahagiaan jiwa yang membuat bayi itu merasa terangkat. Yang paling penting itu begini. Kalau mau bahagia, ingat, bahagia itu bukan produk dan pemberian dunia. Itu murni anugerah Allah. Dan kita tahu ketika kita menerima Roh Kudus, salah satu buah dari Roh adalah 1, kasih, 2, sukacita. Damai sejahtera. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengasihi, kita tidak akan pernah bersukacita, kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera kalau tidak membiarkan Roh Kudus menghuni hati, menghuni keluarga, menghuni KBG, menghuni lingkungan, menghuni paroki. Hanya kalau ada Roh Kudus kita bisa enjoy di keluarga, kita bisa enjoy di KBG, kita bisa enjoy di lingkungan.
kita tidak enjoy karena tidak membiarkan Roh Kudus bekerja, tapi kemauan kita sendiri yang bekerja. Kalau kemauan kita sendiri yang bekerja, ada bahaya. Ini yang saya sampaikan di PMKRI waktu mereka latihan kepemimpinan. Setiap orang punya yang namanya will to power, kehendak untuk berkuasa dan ingin menguasai orang lain. Dan justru karena itu susah untuk ikut maunya orang, maunya ikut maunya kita. Nah, dalam hidup berkeluarga, kalau tidak ada yang mau mengalah dan maunya ikut suami atau istri, itu yang menciptakan pertengkaran. Di KBG, kalau tidak saling mengerti dan memahami maunya ikut kita, ya resikonya ketika orang lain tidak mau ikut, kita ngambek, kita tidak datang, dan kita malas pergi. Kenapa? Kan maunya saya tidak diikuti. Sebenarnya, hidup menggereja itu bukan soal maunya saya, tapi maunya Tuhan. Makanya waktu itu saya bilang ke teman-teman PMKRI, juga kepada kita saya bilang, Bapak Ibu, kita boleh punya banyak mau dalam hidup beriman dan bergereja, tapi pernah nggak kita berdoa sebelum kita sampaikan kemauan kita? Jangan sampai tidak pernah ke gereja, tidak pernah misa, tidak pernah aktif di KBG, tidak pernah aktif di lingkungan, tapi maunya paling banyak. Kan ada begitu toh? Satu kali datang langsung dia omong banyak sekali, maunya begini, maunya begitu. Kalau kemauannya tidak diikuti, habis itu dia ngambek, tidak muncul lagi. Nah, itu kan memaksakan kehendak, bukan membiarkan kehendak Allah terjadi. Sama juga dalam sepak bola kan. Kalau setiap pemain maunya ikutnya dia dan tidak mau ikut pelatih, pasti otomatis kalah seperti pemain Madrid ya. Kan banyak yang merasa hebat dan pemain bintang. Jadi karena merasa hebat dan pemain bintang, dia merasa kalau dia tidak gocek dan bawa, tidak bisa menang. Padahal kita tahu yang paling lincah gocek dan bawa itu cuma Messi dan Yamal ya. Jadi apa namanya? Saya lihat dia tadi mau kasih omong. Nanti kasih tahu observasi ya. Tapi begini, memang hidup itu jadi persoalan kalau memaksakan kehendak. Orang yang memaksakan kehendak akan membuat dia pasti egois, monopoli, dan tidak pernah menghargai orang lain. Kalau dengan sesama begitu, pasti terbawa juga kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita kadang-kadang kalau berdoa itu sebenarnya bukan membiarkan apa yang Tuhan mau, tapi kita paksa, kita lagi butuh apa, itu yang kita paksakan didoakan. Harus begini, harus begitu. Begitu tidak dapat, malah sudah kita berdoa. Jadi doa itu sebenarnya memasrahkan diri kepada kehendak Allah. Jadi iman yang paling hebat itu ketika berakhir pada prinsip, aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saya selalu bilang ke teman-teman Dewan, kamu kalau rapat omong banyak, tapi misanya tidak datang. Kamu bicara atas roh mana? Ada juga umat yang bilang, Romo maunya harus begini, harus begitu. Saya hanya bilang, kamu tuh datang gereja berapa kali seminggu? Berdoa enggak? Kalau saya, sebelum saya mengambil keputusan, saya berdoa dulu, bahkan novena dulu. Minta petunjuk pada Tuhan. Tuhan kan saya suruh saya ke paroki ini. Pasti Tuhan lebih tahu kebutuhan gereja di sini. Saya kan cuma alat di tangan Tuhan, seorang utusan. Saya mau siap kemana saja. Tapi ini kan bukan kerajaan saya, tapi kerajaan-Mu. Sekarang saya berdoa, Tuhan mau apa sih untuk paroki ini? Saya mau bawa dia kemana? Silakan Tuhan beri jawaban. Setelah mendapat jawaban, baru berani memutuskan. Tapi umat, kapan dia berdoa? Tiba-tiba langsung maunya begini, maunya begitu. Bahkan Romo yang memutuskan setelah berdoa, itu salah. Romo apa begini ini? Ikut maunya saja, padahal kita sudah doa setengah mati itu. Tiap hari misa. Jadi Bapak Ibu, misa itu penting untuk menjaga kesegaran rohani, kesegaran pikiran, kesegaran emosi. Itu makanya kenapa orang bilang spirituality coherence, kecerdasan rohani itu penting untuk melengkapi kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Tidak cukup otak hebat, tidak cukup juga hati hebat, tidak cukup hati dan otak dan hati, butuh yang namanya roh. Dan saya pikir itulah yang membedakan Ronaldo dan Messi ya. Messi sejak kecil sampai sekarang, sebelum main dan setiap kali gol pasti dia buat tanda salib. Ronaldo waktu di Portugal dan di MU pakai rosario panjang sampai di sini. Ketika pindah ke Real Madrid, di mana rosarionya? Pernah lihat dia tanda salib? Paling kalau dia habis gol siu-siu itu, mana tanda salibnya? Itu beda. Selalu saya bilang profesionalis oke, tapi spiritualitas juga oke.
Kita boleh hebat dan mampu dalam bidang kita, tapi kalau tidak ada sentuhan spiritual, juga tidak akan membuat kita sukses. Pak Ansel mereka, Pak Beni mereka habis dagang gas, sekarang buka koperasi lagi. Boleh-boleh saja, itu kan profesionalitas. Tapi jangan lupa menyepuh semuanya itu dengan iman dan doa. Supaya membiarkan sesuai dengan kehendak Allah. Makanya tadi saya bilang begini di Bapak Grace di jalan. Karena dia bilang, saya putuskan saja, pokoknya kita misa KBG. Saya bilang, harus. Katolik itu sama dengan misa. Doa banyak itu tidak penting kalau tidak misa. Tadi di gereja juga saya bilang, kamu biar doa rosario sampai peot dan mulutmu bengkok berbusa-busa. Tapi kalau tidak ikut misa, tidak. Karena Roh Kudus itu penuh pada saat kita ikut misa. Dan kita ingat, Maria Magdalena baru mampu mengatakan, salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita, setelah dia dijiwai Roh Kudus. Baru dia berani menemukan Maria itu penuh rahmat. Sebelumnya dia lihat seperti ibu-ibu biasa ini, ketemu buat FB Pro, kan gitu. Jadi biasa. Tapi ketika ada Roh Kudus menjadi tampak lebih berbeda, yang orang bilang ada aura tersendiri. Saya kemarin pergi omong sebagai narasumber di Polda. Semua tokoh agama berbicara. Di sini kan tokoh agama yang paling hebat berbicara dan berceramah itu Pak Sasaki itu ya, terkenal. Dia bicara pertama, saya bicara kedua, 30 menit. Sebenarnya saya tidak ada kesempatan untuk mempersiapkan itu karena dari Bandung ikut lomba lektor, besoknya juga CCR, tidak ada waktu. Malam saya pijit, setelah malam saya ingat, saya lihat jadwal, besok jadwal di Polda omong tentang deradikalisasi dan pandangan Katolik. Waktu setengah jam. Saya bilang, saya bicara apa besok di sana ini? Sudah saya bikin dalam tempo 1 jam sambil misa itu saya bikin PowerPoint karena mereka minta bahannya. Tapi ke sana, saya lebih mengandalkan Roh Tuhan untuk berbicara. Pergi saja dengan keyakinan, aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Mulailah saya bicara setelah Pak Sasaki. Saya juga heran bicaranya pas 30 menit saya lihat. Kok bisa pas? Terus ternyata saya melihat perbedaan. Nanti bisa tanya yang ikut. Waktu mereka bicara, teman-teman polisi ini kan tidak ada minat seminar mereka ya Pak Ansel. Polisi tidak ada minat yang gitu-gituan. Tapi karena aturan harus mereka ikut. Jadi waktu teman-teman narasumber lain omong tuh mereka sibuk ngobrol, sibuk main HP. Giliran saya omong semua terhenyak. Serius mereka. Dan sedikit-sedikit tepuk tangan. Sampai saya berhenti, biarkan mereka tepuk tangan. Tapi narasumber lain pakai minta lagi, ayo tepuk tangan dulu gitu. Bukan untuk menyombongkan diri, saya hanya mau men-sharingkan kalau kita dijiwai oleh Roh, maka Roh akan menghipnotis orang yang siap mendengar kita. Bapak Ibu lihat kalau saya khotbah, kenapa saya numpang lewat di depan sakramen Maha Kudus? Di situ saya berdoa. Kenapa? Tuhan, Engkau tahu saya punya kemampuan. Saya juga coba mempersiapkan sesuai kemampuan saya. Tapi ini kan saya mewartakan sabdamu. Biarkan Roh Kudus menjiwai saya, menjiwai mereka yang akan mendengar, supaya ada chemistry begitu. Chemistry rohani. Sehingga orang itu bisa mendengar dengan baik kalau kita sudah dipersatukan oleh roh yang sama. Makanya saya bilang, kami gereja Katolik itu memang beda. Jadi definisi gereja itu bukan hanya tentang gedung, utamanya komunitas persekutuan. Maka kami gereja Katolik itu dibangun di atas dasar iman akan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah kenapa setiap kali kami berdoa, kami mulai dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekaligus saya tanda salib di situ kan, biar beda dengan pendeta. Dan kamu tahu, gereja biar dibakar, biar runtuh, dia tetap hidup dan makan bertumbuh. Kenapa? Bagi kami, gereja bukan cuma tentang bangunan. Yang paling penting adalah persekutuan umat Allah. Yang dibangun pertama mulai dari keluarga. Keluarga itu ecclesia domestika, gereja rumah tangga. Kami punya gereja, biar kamu bakar, biar orang bakar kasih hancur, dia tetap hidup, masih ada di keluarga. Di atas keluarga kami punya namanya kelompok KBG, komunitas basis gerejani. Ada yang belum tahu itu kepanjangan tuh KBG itu. Bukan kelompok basis, komunitas basis gerejani. Artinya apa? Kita itu hidup dan bertumbuh dari komunio. Kebersamaan, itulah kenapa kita perlu misa, karena terima komuni. Nah, itu jawabannya. Jadi kenapa perlu misa KBG dan lingkungan? Kita tidak akan pernah menyatu sebagai sebuah komunitas kalau tidak ada komuni. Kita terima komuni untuk kita makin bersatu, karena
Komuni itu kita terima dari satu tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Lalu di atas itu ada lingkungan, ada paroki, ada keuskupan, lompat ke Vatikan. Begitu. Jadi kami tidak terlalu pusing kalau gereja dibakar. Padahal saya mau kasih tahu mereka, kamu bakar juga nanti bisa bangun lebih bagus lagi. Buktinya begitu toh. Jadi untuk memahami gereja, artinya begini, kalau saya sudah sampaikan begitu kepada mereka, jangan sampai kita tidak tahu. Makanya KBG itu penting, itu landasan gereja kita. KBG hidup bagus, lingkungan pasti bagus. Lingkungan bagus pasti paroki bagus. Paroki bagus pasti keuskupan bagus. Keuskupan bagus, Vatikan itu naik daun terus dia. Tapi sebelum ke KBG, ke keluarga dulu. Ke keluarga dulu. Bangun gereja itu dari keluarga. Makanya saya senang kamu itu di keluarga mulai ajar anak-anak berdoa, bawa bersama anak-anak ke gereja. Kenapa kemudian saya tidak mau supaya sekolah minggu itu dilakukan saat sedang kita misa. Anak-anak perlu dibawa, didampingi oleh orang tua dan bersama orang tua bertumbuh dan berkembang dalam iman. Dan mereka tahu misa itu penting dalam gereja Katolik. Bukan sekami, tapi misa. Nanti kalau imannya sudah oke, rasa cintanya kepada misa dan gereja sudah oke, tidak perlu kita suruh dia, pasti otomatis dia akan mau karena dia sudah tahu itu penting bagi hidupnya. Maka misa selain memperkuat komunio kita, juga supaya kita selalu tampak segar dan shining brightly. Tadi saya cerita di Bapak Grace. Kemarin waktu saya ke Bandung, itu salah satu cerita dari Fikjen Bandung, bercerita tentang kenapa Monsinyur Anton Bunyamin, Uskup Bandung dan Ketua KWI itu, walaupun jam terbang tinggi dan sibuk, waktu itu dia habis dari Papua, siap ikut pelantikan Paus di Roma, dan dia selalu segar dan enjoy. Kita akan lihat mukanya imut-imut terus tuh kalau lihat di YouTube. Ternyata resepnya cuma 2. 1, misa setiap hari. Kalau dia tidak sempat pimpin bersama di gereja, dia misa sendiri. Yang kedua, minum tolak angin. Kalau kita yang ketiga, jangan lupa airnya Bapak Tokarol untuk tolak angin. Dan itulah kenapa saya itu, Bapak Ibu, saya selalu menawarkan kamu, kalau saya tidak ada jadwal misa di gereja, kamu mau misa di rumah, saya siap misa keluarga. Kenapa tidak? Daripada saya misa sendiri. Karena saya kalau tidak ada jadwal saya di paroki, saya selalu misa sendiri. Dan itu lebih asik dan enjoy untuk saya. Sehingga kamu lihat, saya sudah mau 50 tahun, bisa lebih mudah dari mereka yang masih 30, 20 kan? Fakta. Kenapa? Merawat kesehatan jasmani dan rohani. Selain olahraga, main bola, jogging, nge-gym, ya, kita juga perlu merawat kerohanian. Karena kalau kita rohaninya mantap, pasti terpercik dalam muka yang shining brightly, glowing, dan selalu tampak evergreen. Seperti Ibu FB Pro mereka ini. Karena rajin pergi olahraga di, apa namanya? Mayura. Bagus. Daripada kamu di rumah terus habis itu pikir yang aneh-aneh. Olahraga. Kalau olahraga, kita pasti selalu fresh dan segar. Jangan anggap remeh itu. Tapi jangan juga pergi olahraga main bola di Karangsukun tapi tidak ke gereja dulu. Itu juga tidak bagus. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, intinya begini. Kalau mau mengalami kegembiraan dan sukacita dalam hidup seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu padamu, maka penting untuk jaga iman, rawat iman, jaga hidup rohani, membiarkan diri dijiwai oleh roh, karena hanya rohlah yang punya buah untuk kita tinggal dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, pokoknya yang lain lihat lagi di situ. Maka setelah ini kita doa mohon 7 karunia Roh Kudus dulu ya. Lihat di buku. Dan terakhir saya mau bilang apa tadi? Biarkan dirimu dijiwai oleh roh dan cara terbaik itu begini. Bapak Ibu jangan anggap remeh doa Angelus. Saya pernah omong di Orang Legio Maria, cara membahagiakan diri dan merefresh pikiran dan diri kita adalah setiap jam 6 pagi, jam 6 siang, jam 6 sore, Angelus. Itu kan doa Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Itu kabar gembira, itu doa mengingatkan kita. Jangan sedih terus, jangan galau terus, jangan penat terus. Tuhan lo selalu menyapa kita melalui malaikat untuk memberikan kita
kabar gembira. Itulah fungsi dari doa Angelus. Tadi kami main badminton sama OMK di mana itu tadi Karolnya? Christian, di mana itu? Iya, kan. Ketika jam 12, saya tanya, sudah jam 12 kah? Oh iya, Rom. Akhirnya kita berhenti main, lalu kita doa Ratu Surga di sana. Artinya apa? Penting merefresh sukacita dan kegembiraan kita, dan Tuhan telah mengirimkan malaikat untuk mengingatkan kita lewat doa Angelus. Jadi ke depan jangan mengabaikan doa Angelus itu, karena itu adalah saat Tuhan merefresh sukacita dan kegembiraan untuk kita menyadari kita tidak berjuang sendiri, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu mengirim malaikat Gabriel untuk mengembirakan dan membuat kita bersukacita. Semoga Tuhan memberkati. Sekarang kita lanjut dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus, karena kamu tidak ikut di gereja tadi sebagiannya. Sekaligus